Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudara, Roh Kudus, siapa dia saudara? Dan apa perannya dalam kehidupan kita? Apakah kita tahu siapakah Roh Kudus? Atau apa itu Roh Kudus? Mungkin ada orang yang berpikir bahwa Roh Kudus adalah sebuah kekuatan atau kuasa yang Tuhan berikan kepada orang Kristen ketika Tuhan naik ke sorga. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin ada orang berpikir bahwa Roh Kudus adalah sebuah kekuatan atau kuasa yang Tuhan berikan kepada orang Kristen ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi itu adalah sudut pandang yang salah. Roh Kudus adalah Tuhan kita. Kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu pribadi. Suatu kesatuan yang sering kita sebut sebagai Trinitas. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan dia memiliki perasaan, pikiran, serta keinginan. Sebab itu Alkitab mengajarkan untuk kita jangan mendukakan Roh Kudus, karena tindakan kita bisa melukai perasaan Allah. Roh Kudus. Ya. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Kehadiran Roh Kudus dalam Alkitab bukan hanya di Perjanjian Baru, saudara, atau setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Pribadi Roh Kudus atau Allah sendiri sudah ada sejak sebelum penciptaan. Hal ini dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Roh Kuduslah yang membuat penciptakan alam semesta terjadi. Kita baca dalam 70% penting Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara, Roh Kudus dalam tradisi bangsa Yahudi. Tradisi Yahudi sendiri mempercayai pribadi Allah Roh Kudus ini, saudara. Mereka menyebutnya sebagai Ruach HaKodesh atau Ruach Kodesh, yang bisa diartikan rohmu yang kudus. Beberapa nama lain Allah Roh Kudus dalam tradisi Yahudi adalah Ruach Elohim, roh Tuhan, Ruach, roh Yahweh, ya, dan Ruach Hakmah, roh hikmat. Dalam Perjanjian Lama, saudara, kehadiran Roh Kudus seringkali ditandai dengan adanya nubuatan. Untuk itu mereka percaya bahwa kehadiran Allah, Roh Kudus adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Kata Roh Kudus dalam Alkitab Perjanjian Baru ditulis sebanyak 90 kali. Dan salah satu peristiwa penting tentang bagaimana karya Roh Kudus. Roh Kudus adalah saat Maria mengandung Yesus. Saudara, Lukas 1 ayat 35 menuliskan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Selama pelayanan Yesus di bumi, ia juga berinteraksi dengan Roh Kudus. Sebagai contoh ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Roh Kudus dalam bentuk merpati turun ke atasnya. Dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17, atau ketika Yesus dipimpin oleh Roh Kudus di padang gurun untuk mengalami pencobaan. Matius 4 ayat 1. Nah, ada 5 tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kristus. 1 Petrus 1 ayat 11. Karya Roh Kudus dalam hidup pengikut Kristus. Pertama kali, pengikut Kristus mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus adalah saat kita bertobat, saudara. Karena Roh Kuduslah yang menginsapkan kita akan dosa dan membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa penebusan Yesus Kristus.
Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, setelah kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Roh Kudus memberikan setiap orang percaya karunia-karunia yang berguna untuk melayani dalam tubuh Kristus dan sesama. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Setiap orang menerima karunia yang berbeda, saudara, dan karunia-karunia itu akan melengkapi orang percaya untuk menggenapi fisik yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, saudaraku, Roh Kudus akan menuntun kita sebagai orang percaya dan mengajar kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dia akan mengingatkan kita akan firman Kristus. Dan tidak hanya sampai di situ, Roh Kudus akan membuat kita mengerti dan memahami kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Dia adalah guru dan pengajar kita. Oleh karena itu, sangat penting ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mengundang Roh Kudus untuk mengajar dan memberi pengertian kepada kita. Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita dan dalam berdoa. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Sebagai manusia kita ini sangat lemah. Bahkan untuk berdoa, murid-murid Yesus minta untuk diajarkan. Tuhan tahu kondisi kita ini, saudara. Sehingga Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita akan membantu kita untuk berdoa. Bahkan dituliskan, kalau tetapi Roh sendiri berdoa. Ya, untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi bersyukurlah, saudara, untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, karena kita bukan saja memiliki seorang penghibur, ya, penghibur, penolong, pengajar dalam kehidupan kita, namun juga seorang pendoa syafaat yang akan membantu kita ketika kita bergumul dalam doa. Roh Kudus memperlengkapi orang Kristen untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita tahu bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Namun kita tidak bisa menjalani panggilan ini tanpa Roh Kudus. Haleluya. Ya, itu sendiri berkata, setelah Roh Kudus turun atas kita, dipenuhi dengan kuasanya, baru kemudian kita bisa menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Jadi setelah kita mengetahui semua kebenaran ini, saudara, bangunlah hubungan dengan Roh Kudus. Mintalah tuntunan dan pimpinannya, dan mulailah berjalan dalam kuasa, dan semua itu untuk memperlengkapi kita dalam panggilan kita untuk memberitakan Injil Kristus tentang penebusan hidup kekal sebagai orang percaya kepadanya. Saudara, terpujilah Tuhan dan selamat melayani Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.